Bukan Dewi Persik namanya jika tidak menuai berbagai kontroversi. Ya, pedangdut yang akrab disapa DP itu merupakan salah satu penyanyi pesohor tanah air yang kerap mendulang konflik dalam perjalanan karirnya di dunia hiburan. Sudah bukan rahasia lagi jika lika-liku kehidupan pribadi wanita kelahiran Jember itu selalu menjadi sorotan. Seperti diketahui, perseteruan dengan sederet rekan artis lainnya hingga kehidupan rumah tangganya yang kerap diterpa isu perceraian pun selalu menjadi bulan-bulanan netizen. Tak ayal ia bahkan dijuluki sebagai ratu kontroversi karena selalu menuai sensasi. Lantas kontroversi apa sajakah yang menggegerkan masyarakat dari seorang Dewi Persik? Berikut kami rangkum dalam 5 kontroversi panas Dewi Persik yang selalu berujung ke jalur hukum. 1. Konflik Dewi Persik dengan mendiang Julia Perez. Sekitar tahun 2010 silam, Dewi Persik sempat berseteru dengan mendiang Julia Perez ketika tengah sama-sama membintangi salah satu film layar lebar. Kala itu saat proses syuting film berlangsung, terjadi peristiwa di luar kendali, di mana keduanya terlibat perkelahian dan aksi saling cakar. Atas perseteruan tersebut, akhirnya DP dan Jupe melakukan aksi saling lapor, hingga keduanya harus sama-sama merasakan tinggal di sel rutan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun seusai keduanya merasakan dinginnya lantai tahanan, hubungan DP dan Jupe kian membaik, sampai keduanya memutuskan untuk saling memaafkan. Beruntung perdamaian tersebut terjadi sebelum Jupe menghembuskan nafas terakhirnya. Kalau kalian bicara masalah hukum, sebagai saya saya lagi mengenyam sekolah hukum, pendidikan hukum, pasti saya akan bilang kita harus menegakkan hukum sekalipun langit runtuh, ya kan, itu pasti. Dan Undang-Undang 1945 itu di mata hukum semua itu sama dan adil merata. Jadi kalau kalian tanya sama saya masalah hukum, itu yang saya tahu. Tapi kalau masalah kalian tanya tentang masalah Mbak Dewi, maaf saya nggak tahu. Ini serahkan lagi ke beliau dan pengacaranya. Siapa yang berani menjarakan saya? Itu aja. Kalau memang berani silakan monggo. Ada senang, ada dukanya. Dukanya saya harus meninggalkan teman-teman saya di sana. Satu harian kami nangis-nangis bareng. Karena memang banyak kenangan-kenangan yang nggak bisa kami lupa di sana. Dan seorang teman, benar-benar teman tuh ketika saya di penjara kemarin, mereka benar-benar sangat care sama saya, berat gitu. Sampai katanya petugas bilang, Dewi jangan lihat belakang lagi. Saya ngeliat ke belakang tuh mau jajakin kaki saya tuh, mau tinggalin mereka tuh berat gitu. Pelajaran yang saya ambil ketika saya di dalam itu adalah keikhlasan. Sama dengan teman-teman semuanya, kalau kita ikhlas, itu akan tersendirinya Tuhan itu akan memberikan kita tuh barokah yang banyak. Jadi saya tuh pada saat itu saya udah nggak nyalahin Dewi Persik, nggak nyalahin Mahkamah Agung, saya nggak nyalahin jaksa, nggak nyalahin polisi, saya nggak nyalahin lagi produser, karena pada saat itu saya pikir ini memang sejarah hidup saya yang saya harus lewati. Kalau saya cuma bisanya menghujat, saya cuma bisa menghina, saya nggak akan bisa lewati cobaan saya gitu loh. Tapi karena ketika saya ikhlas, kalian lihat alhamdulillah 2013 ketika saya keluar, saya dapat penghargaan, 4 penghargaan saya raih. Saya dikasih tunangan yang di stasiun televisi yang bergengsi, yang disponsori banyak iklan, dan juga saya dapat film banyak, saya dapat program banyak juga. Jadi saya pikir kunci dalam hidup ini adalah ikhlas. Jadi saya sudah ikhlas kemarin itu. Jadi kalau tiba-tiba ini terjadi, saya bingung. Saya nggak tahu ini semua terjadi. Ya, itulah dalam hidup kita harus bisa siap. Apapun yang terjadi dalam hidup kita harus siap. Karena kunci dalam kehidupan adalah cuma bersabar dan kuat. Saya akan belajar untuk memaafkan dengan segala sesuatunya. Mohon sambung doanya saja. Mudah-mudahan saya benar-benar
bisa tulus untuk memaafkan semua ini. 2. Dewi Persik berkonflik dengan sang keponakan Rosa Meldianti. Pada tahun 2018, perseteruan Dewi Persik dengan keponakannya, Rosa Meldianti, sempat menuai sorotan. Konflik tersebut bermula dari pemberitaan tentang DP yang disebut pilih kasih oleh Meldi. Lantaran DP hanya menyebut Lebi Wilayanti yang berhasil sukses menjadi seorang penyanyi seperti dirinya. Selain itu, Meldi diduga menyebut bahwa salah satu bagian tubuh DP itu KW alias palsu atau hasil operasi. Pertengkaran tante dan keponakan ini sampai harus melibatkan aksi saling lapor ke polisi dengan dugaan atas tuduhan pencemaran nama baik. Pada bulan Februari 2019, keduanya pun ditetapkan sebagai tersangka. Namun, setelah sama-sama jadi tersangka, DP dan Meldi akhirnya memutuskan untuk bersama-sama menyelesaikan konflik tersebut atas dasar kekeluargaan. Usai saling cabut laporan, DP pun menggelar pertemuan damai yang disaksikan oleh keluarga besar mereka. Momen perdamaian itu pun berlangsung sangat haru dan hangat. Pihak keluarga berharap tidak ada perseteruan lagi dan menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran. Minta maaf itu hal yang mudah. Berapa kali Meldi bilang, minta maaf hal yang mudah, tapi beri saya contoh. Beri saya contoh dulu. Lakukan hal itu pada ibu saya akan minta maaf. Gampang, Mbak. Meldi, Mbak, jujur aja nih. Meldi kalau misalnya disuruh cium kaki pun, it's okay. Tapi lakukan itu dulu kepada ibu saya. Kan itu aja. Ya, kalau masalah itu kan memang anak itu sombong. Susah gitu. Intinya kalau kita mau rendah hati ya mengakui lah Mas gitu loh. Ya, kalau memang mengakui lah kesalahannya apa, mencemarkan nama baik ya, yang dia siapa emangnya gitu loh. Kan harus sadar diri ngono loh. Le artis gak popo ngono loh. Kalau saya pribadi memang saya datang di sini atas nama amanah kedua orang tua saya gitu. Saya cabut kok. Saya udah cabut. Waktu itu kan memang sebenarnya saya kalau harus bicara, sini sayang. Bukan sekarang gitu, karena memang nanti aja tunggu pas sama lawyer saya, jadi supaya lebih enak gitu. Karena kan kalau orang mencabut itu kan harus ada komunikasi di antara kedua lawyer ya. Ini surat pencabutan laporan polisi dengan pelapor saudara Rosa Meldianti dan pelapornya Bang Andri, ibunda dari Meldi. Terus surat ini adalah dengan laporan polisi pelapor Dewi Persik dan ini dari Mas Bin laporan di KPI. Bukan kami sudah mengambil musyawarah, mufakat dan berdamai. Sekarang kami saling memberi surat pencabutan laporan polisi. Yang mesra dikit. Alhamdulillah udah damai. Ya alhamdulillah pelajaran yang terbaik ya adalah jangan sampai terulang kembali ya. Semoga oleh Allah kita dijauhkan dari pertengkaran yang terjadi seperti ini lagi ya. 3. Konflik panas Dewi Persik dengan mantan suami ketiganya, Angga Wijaya. Usai resmi bercerai dari Angga Wijaya, Dewi Persik beberapa waktu lalu mengungkapkan adanya dugaan markup uang manggungnya yang dilakukan oleh mantan suaminya itu. Alih-alih mengelak, Angga justru mengakui bahwa dirinya memang benar telah memarkup uang manggung DP pasca menggugat cerai pedangdut kondang tersebut. Tidak hanya itu, usai mengakui perbuatannya, Angga secara belak-belakan memohonkan permintaan maafnya kepada DP. Angga menyebut bahwa dirinya telah kooperatif karena telah mengembalikan uang hasil markupnya kepada sang mantan istri. Bahkan tidak ada uang sedikit pun yang tersisa untuknya. Namun DP malah berdalih jika perbuatan mantan suaminya itu sudah beberapa kali terjadi. Kalau dulu itu kan saya pernah sampaikan kepada Neng, kepada Mbak Dewi bahwa saya boleh nggak markup. Terus beliaunya bilang nggak boleh. Langsung masuk ke rekening aku aja, jual setinggi mungkin gitu. Ya dulu juga memang begitu, sampai akhirnya aku berpisah, aku baru berani markup. Karena menurutku yang tadi aku bilang cuman buat pegangan aku, dan tapi beliau nggak terima dengan kata-kata pegangan kan, dibahas lagi.
aku intinya minta maaf aja. Kalau memang merasa bersalah. Tapi kalau memang nggak merasa bersalah ya biar pengadilan. Bener nggak saya? Dia bener atau saya yang salah gitu. Aku sudah minta maaf secara live langsung pada saat itu di TV. Aku udah minta maaf. Di setiap acara apapun aku selalu bubuhkan kata-kata maaf. Karena gini, mungkin secara tidak langsung sikap aku mengecewakan beliau. Aku berusaha untuk kooperatif aja, berusaha untuk tidak menghindar. Aku tidak mau bermasalah lagi. Kalau misalnya Neng maunya seperti itu, ya udah kita coba, ayo kita bicara secara baik-baik, secara musyawarah. Adakah jalan keluarnya? Karena beberapa markup yang aku ajukan kemarin sama klien pun sudah ada beberapa yang aku kembalikan. Maksud betul sudah dikembalikan semua? Sudah. Ada 2 job kemarin yang di Bogor sama yang di Lampung. Totalnya berapa Mas? Sudah dikembalikan? Yang pertama 55, yang kedua 20. Bukan 20 juta, 50 juta, 53, 40 juta. Banyak lagi. Ya. Tanpa pengetahuan Mami semua ya berarti ya? Iya. Dan baru kecium hari belakangan ini apa seperti apa Mami? Bukan belakangan ini, dari dulu pernah Mas. Tapi aku maafin. Karena suami gitu loh. Udah sering terjadi ini. 4. Aksi saling sindir Dewi Persik dengan Nikita Mirzani. Perseteruan antara Dewi Persik dengan Nikita Mirzani memuncak panas ketika Nikita melancarkan tudingan keras di sosmed yang menyebut kalau DP pernah melakukan aborsi sebanyak 5 kali. Hal itu langsung jadi sorotan viral bagi para warganet yang kala itu sampai membuat emosi Dewi Persik memuncak. DP yang tidak terima pun merasa murka dan menilai tudingan itu dengan sangat serius. Maka dirinya pun menantang Nikita untuk membuktikan fitnahannya tersebut kepada publik. Aku pernah keguguran tapi bukan aborsi. Nah, kalau aborsi itu sampai 5 kali loh bahkan. Itu harus ada buktinya. Makanya aku akan kejar masalah ini dan aku tidak akan tinggal diam karena ini nama baik keluarga aku. Kalau memang aku pernah aborsi, tunjukkan siapa dokternya dan rekam medisnya. Bukan saksi ya, kalau misalkan cuma orang, aku ini loh, aku itu loh. Itu semua orang bisa bicara kayak gitu. Tapi harus ada buktinya dong. Harus ada bukti rekam medisnya, harus ada dokternya siapa dan aku dirawat di mana, rujukan rumah sakitnya apa. Awalnya kalian pasti tahu lah dari siapa, dari perempuan yang suka memberikan berita-berita yang hoax. Ya, dari perempuan yang suka memberitakan berita-berita yang hoax. Mungkin kalau aku cuma dikata-kata burik lah, dikata-kata kayak gimana lah, mungkin nggak masalah. Tapi kalau udah menyangkut mengenai aborsi itu kan tindak kriminal. Jadi harus dipertanggungjawabkan apa yang sudah difitnahkan kepada saya. Dan saya tidak mau main-main atas fitnahan itu. Katanya mandul, kok bisa aku aborsi?